Berbagai tindakan kontroversi terjadi terus dan terus di Liga 1 2021-2022, mulai dari keputusan wasit yang memimpin pertandingan hingga berbagai macam konflik yang terjadi, mulai dari mafia wasit, pengaturan skor, hingga polemik PCR pun terjadi di BRI Liga 1. Banyak pihak mengatakan Liga 1 telah menjadi bahan untuk settingan. Mafia sepak bola terus bergerilya di sepak bola Indonesia. Walaupun PSSI membantahnya, namun kenyataannya memang seperti itu. Sejauh ini belum ada tindakan konkret dari pihak PSSI maupun PT LIB. Ini yang membuat sejumlah supporter geram dan kecewa dengan kinerja dari perangkat pertandingan, khususnya dari PSSI juga beserta anggota Exco-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah edisi khusus Rio Sport. Pita hitam untuk PSSI, kartu merah Iwan Bule. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semuanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Inilah Rio Sport selengkapnya. Liga 1 2021-2022 memang belumlah usai, masih menyisakan beberapa laga lagi. Bahkan juaranya pun masih belum jelas jika memang melihat dari tabel klasemen. Tapi beda ya, kalau udah disetting pasti udah jelas siapa juaranya. Nah, bagi beberapa tim yang musim ini nampaknya sulit jadi juara alias papan tengah, sudah mulai memikirkan nasib timnya untuk musim depan andai liga jadi dijalankan. Loh, kok andai liga dijalankan? Memangnya musim depan liga nggak dijalankan gitu? Musim depan liga dijalankan atau tidak itu masih abu-abu. Pasalnya ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Yang pertama tentunya faktor COVID dan Omikron ini. Evaluasi besar-besaran harus dilakukan agar kasus yang terjadi di musim ini tak terjadi lagi di musim depan jika ingin liga digelar. Yang kedua, banyaknya kasus kontroversial yang membuat sejumlah klub enggan melanjutkan liga. Karena para klub ini merasa percuma buang-buang uang, toh jika juaranya telah ditentukan oleh pihak-pihak tertentu, kan jadi sia-sia. Tentunya harus ada perubahan di tubuh PSSI dan PT LIB jika musim depan ingin liga bergulir. Namun bagi tim-tim yang yakin liga musim depan digelar dan yakin akan jadi juara, sudah mulai bergerak memburu sejumlah nama baru untuk mengisi skuad musim depan. Selain 3 tim promosi musim ini, yakni Persis Solo, Dewa United, dan Rans Cilegon FC, klub ibu kota Persija Jakarta pun dikabarkan mulai berbenah untuk fokus ke musim depan, yang katanya merekalah yang akan jadi juaranya musim depan. Tapi untuk tim-tim papan bawah, boro-boro mikirin skuad musim depan, untuk bisa lolos musim ini saja mereka masih pusing. Begitu juga dengan tim-tim yang ada di papan atas, mereka pun sama, boro-boro mikirin musim depan. Untuk raih juara musim ini saja masih sulit, di tengah banyaknya kontroversi yang terjadi dan isu settingan di Liga 1. Nah, kabar Sintayong yang ingin menaturalisasi 4 pemain keturunan, yakni Jordi Amat, Kevin Dix, Miss Higlers, dan Sandy Walsh langsung direspon oleh Persija Jakarta. Kabarnya pihak Persija sudah mulai mengincar para pemain ini andai disetujui untuk dinaturalisasi. Apalagi kabarnya musim depan jika liga jadi digelar, ada wacana untuk mengurangi kuota pemain asing. Jadi hanya 3 pemain asing dalam satu tim, 1 Eropa, 1 Afrika, dan 1 Asia. Jelas hal ini membuat
pemain-pemain naturalisasi atau keturunan jadi buruan klub-klub tanah air. Bahkan bukan tidak mungkin dengan adanya wacana seperti ini, cara-cara licik akan terjadi lagi seperti yang hampir terjadi di musim 2020 lalu, di mana ada pemain asing muda yang dititipkan ke klub untuk dinaturalisasi. Lalu, sebenarnya seberapa efektifkah para pemain naturalisasi ini? Bagi klub mungkin berpengaruh ya, walaupun tidak semua pemain naturalisasi itu kualitasnya bagus. Sejauh ini di Liga 1 2021-22 ini, pemain naturalisasi yang paling sukses dan menonjol tentunya adalah Ilyas Pasojevic dari Bali United dengan bertengger sebagai top scorer sementara. Tapi jika kita lihat dari posisi klasemen sementara, Bali United itu ada di posisi 3 dengan beberapa pemain naturalisasinya ya. Tapi justru yang berada di posisi puncak, Arema FC, hanya memiliki satu pemain naturalisasi, yaitu Diego Michel. Posisi 3, Bayangkara FC, tak memiliki satupun pemain naturalisasi. Begitupun dengan posisi 4, Persebaya Surabaya tak memiliki pemain naturalisasi. Nah, di posisi 5 baru ada Persib Bandung yang memang memiliki banyak pemain naturalisasi. Begitu juga dengan di Timnas Indonesia. Sejauh ini belum ada satupun pemain naturalisasi yang mampu berikan gelar pada Timnas. Jika berbicara siapa pemain naturalisasi yang paling sukses untuk Timnas dan dihitung dari jumlah catatan gol, mungkin Christian Gonzalez saja sejauh ini dengan 12 golnya yang paling menonjol untuk Timnas. Setelah itu barulah disusul oleh Beto Gonçalves dengan 10 golnya untuk Timnas. Namun jika benar musim depan Liga jadi digelar namun kuota pemain asing dikurangi, maka siap-siap saja PSSI banyak yang melobi. Tentunya klub-klub akan berlomba-lomba melobi PSSI agar mau menaturalisasi pemain-pemain keturunan yang akan dipilih klub-klub Liga 1. Dan tentunya ini akan membuka peluang bagi para mafia-mafia sepak bola yang kuat uang untuk bergerilya di sepak bola Indonesia. Dan klub-klub kayalah yang akan diuntungkan karena bisa dengan mudah dapatkan pemain keturunan dan melobi PSSI agar menaturalisasi. Aduh, akan tambah riweuh ini mah. Sementara masalah musim ini saja sudah terlalu bejubel alias penuh sesak dan belum bisa teratasi. Terutama keputusan-keputusan kontroversi, polemik VCR, pengaturan skor, mafia wasit, dan lain-lain. Dan tentu saja para supporter tanah air itu udah mulai jengah dengan kinerja PSSI. Dari tahun ke tahun tak ada perubahan. Pemimpin diganti bukannya tambah benar tapi tetap saja melehoi. Sejumlah supporter tanah air sudah sering mengajukan protes pada PSSI, namun tak ada satupun yang digubris. Bahkan baru-baru ini, supporter Persebaya mengirimkan surat terbuka pada PSSI tentang kekecewaan mereka atas kinerja PSSI. Bukan cuma gara-gara tim Persebaya yang digembosi secara halus melalui perbedaan hasil tes PCR, namun juga sejumlah keputusan kontroversi yang tak bisa diselesaikan oleh PSSI. Dan berikut surat terbuka para supporter bonek mania untuk PSSI. Baca sendiri ya, kepanjangan soalnya. Jika semua ini tak segera dibenahi, maka sepak bola Indonesia mungkin dari tahun-tahun yang akan datang akan tetap seperti ini. Tidak ada kata keprofesionalan di dalamnya. Bagaimana timnas Indonesia akan maju dan bagaimana sepak bola Indonesia itu akan berkembang jika semuanya dipenuhi dengan intrik-intrik dan kepalsuan-kepalsuan bahkan dari puncaknya sendiri. Oke?
Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hasport.